Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Doni Darmawan, NIM 86 dari BKPI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bullying dan dampaknya terhadap mental remaja. Jadi saya memilih tema ini karena bullying masih terjadi di lingkungan kampus, sekolah, bahkan lingkungan desa. Banyak orang menganggap bullying adalah candaan dan hal biasa. Padahal jika dilakukan dengan terus-menerus, bullying dapat memberikan dampak yang serius bagi korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, bahkan trauma. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bullying, penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta cara mengatasi dan mencegah bullying. Jadi, bullying adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Biasanya tindakan ini dilakukan berulang kali, menyebabkan korban merasa tidak nyaman, takut, dan tertekan. Bullying tidak selalu dengan kekerasan fisik. Saat ini bullying juga sering terjadi dalam bentuk ejekan, pengucilan, hingga komentar negatif di media sosial. Jenis-jenis bullying. Satu, yaitu bullying fisik. Bullying fisik merupakan tindakan yang melibatkan kontak fisik secara langsung. Contohnya memukul, menendang, mendorong, menjambak, merusak barang milik orang lain. Jenis bullying ini paling mudah dikenali karena menimbulkan bekas fisik pada korban. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang menyakitkan. Contoh, mengejek fisik orang lain, menghina, memberi julukan yang tidak pantas, mengancam. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, dampaknya terhadap kondisi psikologis korban bisa sangat besar. Yang ketiga yaitu bullying sosial. Bullying sosial dilakukan dengan tujuan mengucilkan atau merusak hubungan sosial seseorang. Contohnya, tidak mengajak seorang dalam kelompok, menyebarkan gosip, menghasut teman lain untuk menjauhi korban. Akibatnya, korban dapat merasa kesepian dan tidak terima dalam lingkungannya. Yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan melalui media digital atau media sosial. Contohnya, komentar negatif di Instagram atau TikTok, mengirim pesan yang menghina, menyebarkan foto tanpa izin, membuat unggahan yang memalukan seseorang. Cyberbullying menjadi salah satu bentuk bullying yang banyak terjadi saat ini karena pengguna media sosial yang semakin tinggi. Penyebab terjadinya bullying. Bullying tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan bullying. Yang pertama yaitu keinginan untuk mendominasi orang lain. Beberapa perilaku bullying ingin dianggap kuat atau berkuasa sehingga mereka merendahkan orang lain untuk mendapatkan pengakuan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan pertemanan yang terbiasa melakukan ejekan atau kekerasan dapat membuat seseorang menganggap bullying sebagai sesuatu yang normal. Yang ketiga yaitu kurangnya empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika seseorang memiliki empati yang rendah, ia cenderung tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menyakiti orang lain. Yang keempat, pengalaman menjadi korban. Dalam beberapa kasus, perilaku bullying pernah terjadi korban bullying sebelumnya. Pengalaman tersebut kemudian membuat mereka melampiaskan rasa sakitnya kepada orang lain. Yang kelima, kurang pengawasan. Kurangnya perhatian dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar juga dapat menyebabkan perilaku bullying tidak terdeteksi dan terus berlanjut. Dampak bullying terhadap kesehatan mental. Bullying dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi korban, baik dalam segi psikologis, akademik maupun sosial. Dampak psikologis. Yang pertama yaitu menurunnya rasa percaya diri. Korban sering merasa dirinya tidak berharga karena terus-menerus menerima perlakuan negatif dari orang lain. Yang kedua, kecemasan. Korban dapat merasa takut untuk berinteraksi atau berada di lingkungan tertentu karena khawatir akan mengalami bullying kembali. Yang ketiga, stres dan depresi. Bullying terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan stres berkepanjangan bahkan depresi. Yang keempat, trauma psikologis. Korban dapat terus mengingat pengalaman buruk yang dialaminya sehingga sulit merasa aman dan nyaman. Dampak akademiknya yaitu sulit berkonsentrasi saat belajar,
motivasi belajar menurun, prestasi akademik menurun, tidak bersemangat mengikuti kegiatan sekolah atau kuliah. Dampak sosialnya yaitu menarik diri dari lingkungan, sulit mempercayai orang lain, merasa tidak terima dalam kelompok sosial. Bullying dalam perspektif krisis dan trauma. Dalam kajian konseling, bullying dapat menjadi penyebab munculnya krisis dan trauma. Krisis adalah kondisi ketika seorang merasa tidak mampu menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Misalnya, korban bullying merasa tertekan, tidak memiliki tempat bercerita, dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, trauma adalah kondisi psikologis yang muncul akibat pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengancam. Beberapa tanda trauma akibat bullying antara lain: 1. Sering mengingat kejadian yang dialami. 2. Takut bertemu pelaku. Yang ketiga, sulit tidur. Yang keempat, mudah cemas. Yang kelima, menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Apabila tidak mendapatkan bantuan yang tepat, trauma dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Cara mengatasi dan mencegah bullying. Yang 1, berani mencari bantuan. Korban bullying perlu berani menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada orang tua, guru, konselor, atau orang yang dipercayainya. Yang kedua, membangun dukungan sosial. Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting untuk membantu korban merasa diterima dan tidak sendirian. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Korban dapat mengikuti kegiatan positif yang sesuai dengan minat dan bakatnya agar lebih percaya diri. Yang keempat, mengikuti konseling. Konseling dapat membantu korban memahami perasaannya, mengatasi trauma, serta mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang lebih sehat. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman. Pencegahan bullying dapat tidak hanya menjadi tanggung jawab korban, tetapi juga seluruh anggota lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Dan kesimpulannya, dapat kita pahami bahwa bullying bukan sekedar candaan atau tindakan yang dianggap sepele. Bullying dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan mental seseorang, bahkan dapat menyebabkan krisis psikologis dan trauma. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran mengenai bullying, berani melaporkan tindakan bullying, serta menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Jadi kita tahu bahwa bullying adalah yang mungkin itu tentang bullying dan dampak kesehatan bagi remaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.